Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Rahmah dengan NIM 13026250060. Dan dalam video pembelajaran fisika kali ini, saya ingin membahas tentang suatu konsep fisika yang masih berkaitan erat dengan fenomena alam ataupun dalam kegiatan kita sehari-hari, yaitu tentang gelombang. Sebelum masuk ke materi pembahasan kita, di sini saya ingin bertanya dulu nih kepada kalian semua. Pernah gak sih kalian mendengar suara deburan ombak saat jalan-jalan ke pantai? Atau misalkan ketika kalian melemparkan suatu benda ke dalam kolam. Nah, pasti akan muncul lingkaran-lingkaran air yang terus menyebarkan dari kolam tersebut. Nah, ternyata semua fenomena tersebut memiliki satu konsep yang sama, yaitu gelombang. Oleh karena itu, dalam video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana gelombang bekerja, mengapa gelombang dapat merambat, serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi apakah yang dimaksud dengan gelombang itu? Nah, jadi awalnya terdapat suatu partikel yang mula-mula diam. Kemudian partikel tersebut tiba-tiba bergerak. Hal itu menandakan partikel mendapatkan usikan ataupun gangguan. Nah, jika usikan terjadi secara periodik, maka akan disebut dengan getaran. Sementara itu, jika usikan getaran tersebut merambat, maka akan disebut gelombang. Oleh karena itu, gelombang adalah getaran yang merambat dari satu tempat ke tempat lain dengan membawa energi tanpa memindahkan materi secara permanen. Nah, contoh dari gelombang itu diantaranya terdapat pada senar gitar yang dipetik, lalu ada pada slinky yang dimainkan, dan tali yang digetarkan. Berdasarkan keadaan fisiknya, gelombang dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan medium perambatannya. Nah, berdasarkan medium perambatannya ini gelombang dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat memerlukan medium seperti zat padat, cair, ataupun gas, sehingga tidak dapat merambat dalam ruang hampa udara. Nah, contoh dari gelombang mekanik ini yaitu ada gelombang bunyi, gelombang pada tali ataupun dawai, gelombang pada pegas, dan gelombang pada permukaan air. Nah, untuk gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan medium, sehingga dapat merambat di dalam ruang hampa udara. Contohnya itu ada sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, sinar merah, gelombang radio, dan juga gelombang mikro. Lalu yang berikutnya ada berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, yaitu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus. Contohnya yaitu gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, dan gelombang elektromagnetik. Lalu untuk gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambatnya dan arah getarnya ini saling berimpit. Contohnya itu ada gelombang bunyi, gelombang pada pegas, dan gelombang tekanan udara. Lalu yang terakhir berdasarkan amplitudo dan fase gelombangnya, yaitu terbagi lagi menjadi 2, ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, gelombang berjalan ini adalah gelombang yang mempunyai amplitudo sama selama merambat. Artinya amplitudonya ini sama pada setiap titik. Lalu untuk gelombang stasioner adalah gelombang yang mempunyai amplitudo berbeda selama merambat. Artinya amplitudonya tidak sama pada setiap titiknya. Nah, berikutnya kita akan membahas bagian-bagian yang ada pada gelombang. Nah, yang ada di gambar ini merupakan gambar gelombang transversal. Untuk membedakan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal, itu terdapat pada misalnya pada gelombang transversal itu, satu gelombangnya terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Sementara pada gelombang longitudinal, satu gelombang itu terdiri atas satu rapatan dan satu regangan. Kemudian ada titik puncak. Nah, titik puncak ini adalah titik-titik tertinggi pada gelombang yang dilambangkan oleh titik A dan titik E. Lalu terdapat juga titik lembah. Nah, titik lembah ini adalah titik-titik terendah pada gelombang yang dimana kalau di gambar ini dilambangkan oleh titik C dan titik G. Lalu yang kemudian ada simpul.
Nah, simpul adalah simpangan minimum dari gelombang yang dilambangkan oleh titik O, titik B, titik D, titik F, dan titik H. Lalu yang berikutnya ada amplitudo. Nah, amplitudo ini adalah simpangan maksimum dari gelombang yang dilambangkan dari titik A ke titik A aksen, atau dari titik C ke titik C aksen, ataupun dari titik E ke titik E aksen. Lalu yang berikutnya ada periode. Nah, periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Nah, satu periode dalam waktu itu dilambangkan dari titik O ke titik D. Nah, lalu yang berikutnya di sini ada panjang gelombang. Nah, panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang selama satu periode. Panjang gelombang ini dilambangkan oleh lambda. Nah, satu panjang gelombang atau satu lambda adalah jarak dari titik O ke titik D, ataupun dari titik D ke titik H. Nah, setelah kita mempelajari pengertian gelombang, berbagai jenis-jenis gelombang berdasarkan medium, amplitudo, dan arah rambat, serta bagian-bagian gelombang, sekarang kita akan mempelajari besaran-besaran yang ada pada gelombang. Besaran-besaran ini sangat penting karena digunakan untuk mendeskripsikan sifat suatu gelombang dan juga sering muncul dalam berbagai perhitungan fisika. Nah, di slide ini terdapat dua besaran utama yang akan kita bahas, yaitu frekuensi dan periode. Kedua besaran ini saling berkaitan dan memiliki hubungan yang erat. Oleh karena itu, kita perlu memahami pengertian, rumus, dan hubungan di antara kedua rumus ini. Oke, yang pertama kita mulai dari frekuensi terlebih dahulu. Nah, frekuensi ini adalah banyaknya gelombang atau getaran yang terjadi dalam setiap satu satuan waktu. Biasanya yang digunakan ini dalam waktu 1 detik. Dengan kata lain, frekuensi menunjukkan seberapa sering suatu gelombang terbentuk atau melewati suatu titik setiap detiknya. Nah, frekuensi ini memiliki satuan internasionalnya yaitu Hertz yang disingkat Hz. Nah, nama satuan ini diambil dari nama seorang ilmuwan asal Jerman, yaitu Heinrich Hertz, yang berjasa dalam penelitian mengenai gelombang elektromagnetik. Misalnya nih, ketika kita menggerakkan ujung tali naik turun, sehingga dalam waktu 1 detik terbentuk 5 gelombang, maka frekuensi gelombang tersebut adalah 5 Hz. Artinya, terdapat 5 gelombang yang dihasilkan setiap detiknya. Nah, perlu diingat juga bahwa 1 Hz berarti terjadi 1 gelombang atau 1 getaran setiap 1 detiknya. Jika frekuensinya 10 Hz, berarti terdapat 10 gelombang dalam waktu 1 detik. Semakin besar nilai frekuensinya, semakin banyak juga gelombang yang dihasilkan dalam waktu yang sama. Nah, sebaliknya, jika nilai frekuensinya kecil, maka jumlah gelombang yang terbentuk setiap detik juga semakin sedikit. Oleh karena itulah, frekuensi dapat digunakan untuk mengetahui seberapa cepat suatu gelombang berulang. Secara matematis, frekuensi dapat dihitung menggunakan beberapa rumus. Nah, rumus yang pertama adalah F sama dengan 1 per T. Nah, rumus ini digunakan apabila kita sudah mengetahui nilai periodenya. Selain itu, apabila diketahui jumlah gelombang dalam waktu yang diperlukan, maka kita dapat menggunakan rumus F sama dengan M per T. Artinya, nilai frekuensi diperoleh dengan membagi jumlah gelombang dengan waktu yang dibutuhkan. Berikutnya, kita akan membahas besaran yang kedua, yaitu periode. Nah, periode adalah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan 1 gelombang atau 1 getaran penuh. Jika frekuensi berbicara mengenai jumlah gelombang setiap detiknya, maka periode berbicara mengenai lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk 1 gelombang. Nah, satuan periode ini adalah second atau dapat juga ditulis detik yang disimbolkan dengan S. Nah, misalnya sebuah sumber gelombang memerlukan waktu 0,2 detik untuk menghasilkan 1 gelombang penuh. Nah, berarti periode gelombang tersebut adalah 0,2 second. Untuk menghitung periode, kita dapat menggunakan 2 rumus. Rumus pertama yaitu adalah T besar sama dengan 1 per F. Sedangkan jika sudah diketahui waktu total dan jumlah gelombangnya, kita dapat menggunakan rumus T
T besar sama dengan T per N. Jadi, waktu total dibagi dengan jumlah gelombang yang dihasilkan. Sekarang, mari kita pahami arti dari setiap simbol yang terdapat pada rumus-rumus tersebut. Nah, di sini huruf F menyatakan frekuensi dengan satuan Hertz atau yang ditulis Hz. Lalu berikutnya ada huruf T besar yang menyatakan periode dengan satuannya yaitu second atau detik. Lalu terdapat huruf N yang menyatakan jumlah gelombang atau banyaknya gelombang yang terbentuk. Sedangkan huruf T menyatakan waktu atau durasi gelombang berlangsung dengan satuannya yaitu second. Nah, agar lebih mudah dipahami, mari kita coba contoh sederhananya. Kita misalkan terdapat sebuah gelombang yang menghasilkan 20 gelombang dalam waktu 4 detik. Nah, karena sudah diketahui jumlah gelombang dan waktunya, maka kita dapat menggunakan rumus yang F sama dengan N per T, sehingga frekuensi sama dengan 20 dibagi 4, maka hasilnya akan menjadi 5 Hz. Artinya setiap 1 detik terbentuk 5 gelombang. Selanjutnya kita cari periodenya. Untuk mencari periode, kita dapat menggunakan rumus yang T besar sama dengan 1 per F, sehingga T sama dengan 1 dibagi 5, hasilnya yaitu 0,2 second. Atau bisa juga menggunakan rumus T besar sama dengan T per N, yaitu 4 dibagi 20, yang hasilnya juga 0,2 second. Nah, kedua cara tersebut menghasilkan jawaban yang sama, karena kedua rumus tersebut juga saling berkaitan. Nah, dari contoh tadi kita dapat melihat bahwa semakin besar nilai frekuensi, maka semakin kecil nilai periodenya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dikarenakan ketika dalam 1 detik dihasilkan semakin banyak gelombang, maka hal ini menandakan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk 1 gelombang menjadi semakin singkat. Sebaliknya, jika frekuensi kecil, maka jumlah gelombang yang dihasilkan setiap detik juga sedikit. Akibatnya, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan 1 gelombang menjadi lebih lama sehingga nilai periodenya semakin besar. Inilah sebabnya mengapa frekuensi dan periode memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Konsep ini sangat penting karena akan digunakan dalam berbagai materi fisika lainnya, seperti misalnya digunakan untuk mencari gelombang bunyi, gelombang pada tali, gelombang ada di air, hingga gelombang elektromagnetik seperti cahaya dan gelombang radio. Nah, jadi sebelum mempelajari besaran gelombang yang lain seperti panjang gelombang dan cepat rambat gelombang, pastikan ya kalian juga sudah memahami hubungan antara frekuensi dan periodenya. Dengan memahami kedua besaran ini, kalian akan lebih mudah menyelesaikan berbagai soal maupun memahami fenomena gelombang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu untuk berikutnya, setelah kita memahami frekuensi dan periode, sekarang kita akan mempelajari besaran gelombang berikutnya, yaitu cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang adalah kecepatan gelombang dalam merambat atau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya melalui suatu medium ataupun tanpa medium untuk gelombang elektromagnetik. Nah, besaran ini menunjukkan seberapa jauh gelombang dapat menempuh jarak dalam selang waktu tertentu. Secara umum, cepat rambat gelombang dapat dihitung menggunakan rumus dasar kecepatan, yaitu V sama dengan S per T, yang dimana V adalah cepat rambat gelombang dengan satuan meter per second atau meter per detik, S adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satuan meter, dan T adalah waktu yang diperlukan gelombang untuk menempuh jarak tersebut dalam satuan second atau detik. Namun, pada gelombang kita mengetahui bahwa dalam satu periode, yaitu waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satu gelombang penuh, gelombang akan menempuh jarak satu panjang gelombang. Artinya, jika S menandakan lambda ataupun panjang gelombang, dan T sama dengan T besar yaitu periode, maka rumus cepat rambat gelombang dapat dituliskan menjadi V sama dengan lambda per T. Nah, rumus ini menunjukkan bahwa cepat rambat gelombang diperoleh dari panjang gelombang yang ditempuh dalam satu periode.
Nah, selanjutnya kita telah mengetahui bahwa periode memiliki hubungan dengan frekuensi, yaitu T sama dengan 1/F, atau ditulis 1 dibagi frekuensi. Nah, jika persamaan tersebut kita substitusikan ke dalam rumus cepat rambat gelombang, maka akan diperoleh bentuk lainnya, yaitu V sama dengan lambda dikalikan frekuensi. Nah, rumus ini merupakan rumus yang paling sering digunakan dalam menyelesaikan soal-soal mengenai gelombang. Perlu diperhatikan juga bahwa pada rumus ini terdapat 3 besaran utama, yaitu yang pertama ada V. V ini adalah cepat rambat gelombang dengan satuannya meter per second. Lalu berikutnya ada lambda, adalah panjang gelombang, yaitu jarak antara dua titik yang sefase. Misalnya dari puncak ke puncak berikutnya ataupun dari rapatan ke rapatan berikutnya untuk di gelombang longitudinal. Nah, satuannya yaitu meter. Lalu yang berikutnya ada F atau frekuensi, yaitu banyaknya gelombang yang terjadi setiap detik dengan satuannya yaitu hertz. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 rumus penting yang harus diingat pada materi ini, yaitu V sama dengan S per T sebagai rumus dasar kecepatan. Lalu yang kedua ada rumus V sama dengan lambda per T karena dalam satu periode gelombang menempuh satu panjang gelombang. Dan rumus yang ketiga yaitu V sama dengan lambda dikali F, yaitu hasil substitusi hubungan antara periode dan frekuensi yang merupakan rumus paling umum digunakan dalam perhitungan gelombang. Dengan memahami ketiga rumus ini, kita akan lebih mudah menentukan cepat rambat gelombang apabila sudah diketahui jarak dan waktunya, panjang gelombang dan periode, ataupun panjang gelombang dan frekuensinya. Rumus-rumus ini juga sering digunakan pada pembahasan gelombang bunyi, gelombang pada tali, gelombang pada air, maupun gelombang elektromagnetik seperti cahaya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang tokoh-tokoh yang berkontribusi besar terhadap sejarah penemuan gelombang. Nah, yang pertama dari masa Yunani kuno. Sekitar 2500 tahun yang lalu di masa Yunani kuno ini, konsep fisika belum memiliki laboratorium yang canggih. Semuanya dimulai dari pengamatan alam sekitar. Nah, tokoh pertamanya yaitu Pythagoras pada tahun 550 sebelum Masehi yang mungkin lebih dikenal oleh orang-orang lewat rumus segitiga siku-sikunya. Nah, namun kontribusi Pythagoras dalam fisika gelombang ini terbilang sangat luar biasa. Beliau melakukan eksperimen dengan menggunakan alat bernama monochord atau alat musik bersenar tunggal. Pythagoras menyadari bahwa jika ia memetik senar utuh lalu membandingkannya dengan senar yang ditekan tepat di tengahnya dengan rasio 1:2, suara yang dihasilkan akan naik 1 oktav lebih tinggi dan terdengar harmonis. Ini adalah momen pertama dalam sejarah manusia di mana konsep getaran dihubungkan dengan matematika dan estetika suara. Lalu 2 abad kemudian, filsuf besar Aristoteles membawa pemikiran ini lebih jauh. Jika Pythagoras berfokus pada sumber getarannya, Aristoteles bertanya, bagaimana suara itu bisa sampai ke telinga kita? Nah, dalam bukunya yang berjudul The Anima atau tentang jiwa, Aristoteles berteori bahwa udara bukanlah ruang kosong yang mati. Beliau menganalogikan bahwa ketika sebuah benda bergetar, ia mendorong udara di sekitarnya. Nah, udara tersebut kemudian mendorong udara di depannya, menciptakan efek domino yang merambat seperti riak air saat kita menjatuhkan batu ataupun benda ke dalam kolam yang tenang. Teori intuitif inilah yang menjadi cikal bakal pemahaman kita tentang gelombang mekanik. Nah, lalu di slide berikutnya, pada abad ke-17. Nah, di abad ini mulai lahirlah sains modern. Di sini kita melihat 3 ahli sains yang mengubah cara pandang kita terhadap gelombang. Yang pertama yaitu dengan Galileo Galilei di tahun 1602. Nah, Galileo melakukan eksperimen yang sangat unik, di mana ia menggesekkan pisau pahat pada piringan kuning dan mendengarkan bunyi melengking yang dihasilkannya. Ia menyadari bahwa bunyi lengkingan tinggi meninggalkan bekas goresan yang sangat rapat pada kuningan, sedangkan bunyi rendah meninggalkan goresan yang renggang. Nah, dari eksperimen sederhana inilah Galileo membuktikan secara ilmiah bahwa tinggi rendahnya nada suara ditentukan oleh frekuensi getaran sumbernya.
Lalu berikutnya di tahun 1660, seorang fisikawan asal Inggris bernama Robert Boyle melakukan eksperimen legendaris menggunakan pompa vakum yang baru ia ciptakan bersama Robert Hooke. Nah, Boyle memasukkan sebuah lonceng jam dinding ke dalam wadah kaca, lalu membunyikannya. Nah, saat wadah tersebut terisi penuh, suara lonceng terdengar jelas. Namun ketika Boyle menyedot habis udara di dalam wadah tersebut hingga hampa udara atau vakum, lonceng tersebut terlihat masih bergerak memukul, namun sama sekali tidak terdengar suara. Nah, dari sinilah Boyle menarik kesimpulan mutlak bahwa gelombang bunyi memerlukan medium fisik, misalnya seperti udara, untuk merambat. Nah, lalu yang berikutnya menjelang akhir abad ini, di tahun 1678, ilmuwan Belanda bernama Christian Huygens mengalihkan perhatian dunia dari gelombang bunyi ke gelombang cahaya. Nah, pada masa inilah Isaac Newton berpendapat bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel kecil. Namun Christian menentang hal tersebut. Ia mengusulkan teori gelombang cahaya atau wave theory of light melalui apa yang sekarang kita sebut dengan prinsip Huygens. Ia menjelaskan bahwa setiap titik pada muka gelombang dapat dianggap sebagai sumber gelombang baru yang menyebar ke depan. Teori ini berhasil menjelaskan fenomena pembiasan dan pemantulan cahaya secara sangat logis. Nah, sekarang untuk ke slide berikutnya. Di abad ke-19 inilah pemahaman kita tentang gelombang mengalami revolusi terbesar. Kita tidak lagi berbicara tentang gelombang yang bisa kita dengar atau lihat, melainkan gelombang yang tidak kasat mata namun membawa energi yang luar biasa. Nah, di tahun 1864, seorang fisikawan terkemuka asal Skotlandia, James Clerk Maxwell, berhasil menyatukan 3 cabang fisika yang sebelumnya dianggap terpisah, yakni listrik, magnet, dan cahaya. Nah, lewat 4 persamaan matematika yang sangat indah atau mungkin kita kenal dengan persamaan Maxwell, ia meramalkan secara teoritis bahwa perubahan medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus akan merambat melalui ruang hampa sebagai sebuah gelombang. Dan yang paling mengejutkannya lagi, Maxwell menghitung bahwa kecepatan rambat gelombang ini sama persis dengan kecepatan cahaya. Dari sinilah ia menyimpulkan bahwa cahaya itu sendiri adalah salah satu bentuk gelombang elektromagnetik. Namun teori Maxwell ini awalnya diragukan karena belum ada bukti fisik empirisnya. Hingga akhirnya di tahun 1887, seorang fisikawan muda asal Jerman bernama Heinrich Hertz berhasil membuktikannya di laboratorium. Hertz membuat alat pemancar menggunakan percikan listrik dan sebuah antena penerima berbentuk cincin kawat sederhana di ujung ruangan yang lainnya. Ketika percikan listrik menyala di pemancar, secara instan muncul percikan listrik kecil di antena penerima tanpa ada kabel yang menghubungkan keduanya. Hertz tidak hanya membuktikan keberadaan gelombang elektromagnetik, tetapi ia juga membuktikan bahwa gelombang ini memiliki sifat memantul, membias, dan merambat secepat cahaya, persis seperti yang diramalkan oleh Maxwell. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa yang luar biasa, nama Hertz ini kemudian diabadikan sebagai satuan frekuensi internasional. Nah, berikutnya saya akan membahas salah satu contoh gelombang, yaitu gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi adalah sebuah gelombang mekanik yang memerlukan medium untuk merambat dan berupa gelombang longitudinal yang dalam rambatannya terdiri atas rapatan dan renggangan. Nah, di slide ini juga kita bisa melihat bahwa berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Kategori yang pertama tadi kan infrasonik ya. Nah, ini merupakan jenis gelombang bunyi yang sangat rendah, di mana frekuensinya berada di bawah 20 Hz. Telinga manusia tidak mampu menangkap bunyi ini, tetapi hewan-hewan besar seperti gajah, badak, dan paus menggunakannya untuk berkomunikasi jarak jauh. Selain itu, fenomena alam seperti gempa bumi, aktivitas gunung berapi, dan petir juga menghasilkan gelombang infrasonik. Nah, kategori yang kedua tadi adalah audiosonik.
Di kategori inilah yang digambarkan oleh alat musik gitar oleh yang ada di slide kita ini. Nah, bunyi audiosonik memiliki rentang frekuensi antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Ini adalah satu-satunya rentang bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia normal. Semua hal yang kita dengar sehari-hari, mulai dari suara, dari musik hingga hiruk-pikuk jalanan berada di rentang audiosonik ini. Nah, lalu yang berikutnya yaitu ultrasonik. Nah, kebalikan dari infrasonik, ultrasonik adalah gelombang bunyi yang sangat tinggi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Manusia tentu tidak bisa mendengarnya, tetapi hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba sangat bergantung pada bunyi ini untuk navigasi dan berburu melalui sistem ekolokasi. Di dunia manusia, teknologi ultrasonik dimanfaatkan secara luas di bidang medis, salah satunya untuk USG kehamilan, serta di bidang kelautan seperti teknologi sonar untuk mengukur kedalaman laut. Nah, berikutnya, gelombang bunyi memiliki 4 karakteristik utama saat berinteraksi dengan lingkungannya. Yang pertama yaitu ada refleksi atau pemantulan. Nah, sama seperti cahaya atau bola yang ketika kita lempar ke dinding maka akan memantul, gelombang bunyi juga akan memantul ketika mengenai penghalang yang keras. Fenomena ini sering kita rasakan dalam bentuk gema ketika berteriak di dekat tebing atau gaung saat kita berbicara di dalam ruangan kosong yang belum dipasang peredam suara. Nah, yang kedua yaitu refraksi atau pembiasan. Nah, bunyi akan belok atau mengalami perubahan arah rambat ketika melewati dua medium yang memiliki kerapatan atau suhu yang berbeda. Nah, contohnya yaitu suara petir yang terdengar jauh lebih menggelegar di malam hari daripada di siang hari. Nah, hal ini dikarenakan pada malam hari udara dekat permukaan bumi lebih dingin dan lebih rapat dibandingkan udara di atasnya, sehingga gelombang bunyi membiaskan diri ke arah bawah menuju ke arah telinga kita. Nah, lalu yang ketiga ada difraksi atau pelenturan. Nah, sifat ini menjelaskan mengapa bunyi bisa dengan mudah berbelok melewati celah sempit ataupun penghalang. Nah, kita pasti pernah mendengar ya suara klakson motor dari balik gang ataupun dari tikungan jalan sebelum motornya itu terlihat. Nah, ataupun misalnya mendengar suara orang dari kamar sebelah meskipun pintunya hanya terbuka sedikit. Nah, itu terjadi dikarenakan gelombang bunyi melentur dan menyebar saat melewati celah tersebut. Nah, lalu yang keempat yaitu interferensi atau perpaduan. Nah, ketika ada dua atau lebih gelombang bunyi yang bertemu di ruang yang sama, mereka akan saling memengaruhi. Jika dua gelombang tersebut sefase, suaranya akan saling menguatkan atau interferensi konstruktif sehingga terdengar lebih keras. Namun, jika fasenya berlawanan, mereka akan saling melemahkan bahkan menghilangkan atau interferensi destruktif. Nah, prinsip destruktif inilah yang dipakai pada teknologi noise cancelling earphone untuk meredam bising di sekitar kita. Seperti yang kita tahu ya, bahwa bunyi itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya untuk komunikasi, hiburan, peringatan bahaya, ataupun untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari. Nah, bahkan contoh pemanfaatan bunyi di dunia nyata ini diterapkan pada sonar di kapal selam, habis itu ada di ultrasonografi juga atau USG, dan juga terdapat di bel panggil. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan tentang efek Doppler. Nah, efek Doppler ini adalah perubahan frekuensi gelombang yang diterima oleh pendengar akibat adanya gerak relatif antara sumber bunyi dan pendengar tersebut. Nah, jadi ringkasnya ini, tinggi rendahnya nada yang kita dengar bisa berubah bukan karena sumber bunyinya yang diganti, melainkan karena adanya pergerakan. Kunci utama untuk memahami efek Doppler ini ada di 2 poin yang ada di slide ini. Nah, poin pertamanya, jika sumber bunyi dan pendengar saling mendekat, frekuensi yang terdengar akan tinggi. Nah, coba dibayangkan nih, misalkan kita berdiri di pinggir jalan, lalu terdapat mobil ambulan yang melaju kencang ke arah kita dengan sirene yang menyala.
Nah, semakin dekat ambulan itu dengan posisi kita, maka suara sirenenya akan terdengar semakin melengking tinggi atau berada di frekuensi tinggi. Hal ini terjadi dikarenakan gelombang-gelombang bunyi di depan ambulan terdorong dan merapat, sehingga menyentuh telinga kita dengan frekuensi yang lebih rapat atau tinggi. Nah, lalu poin yang kedua, jika sumber bunyi dan pendengar saling menjauh, frekuensi yang terdengar akan rendah. Nah, masih dengan bayangan ambulan yang sama, setelah ambulan itu melewati kita dan mulai bergerak menjauh, kita pasti menyadari bahwa suara sirenenya berubah menjadi lebih berat, ngebas, atau rendah. Nah, hal ini terjadi karena saat ambulan bergerak menjauh, ia meninggalkan gelombang bunyinya di belakang, sehingga gelombang tersebut meregang saat sampai ke telinga kita. Oke, mungkin cukup sampai sini saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.